di pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang ini. Yang ketujuh orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya Gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Kasus Vina masih bergulir dan masih belum menemukan titik terang nih teman-teman. Masih banyak asumsi dan juga pendapat dari kalangan masyarakat. Dan kali ini muncul kesaksian dari mantan narapidana yang pada waktu itu sempat berkumpul bersama para tersangka di lapas. Seperti apa ulasannya, kita simak bersama. Saya di lapangan, nama saya Abi Budi Permadi. Saya adalah mantan narapidana APBD yang divonis 5 tahun. Menjalani hukuman 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2019. Notabene di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang ini. Yang ketujuh orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, "Di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis." Digulung dalam artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan. Dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kericuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas asal tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Sampai Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau Suruh gimana? suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik, memang fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus. Dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Para terpidana. Itu ketemu tadi lagi di lapas tahun berapa? Saya ketemu sama beliau dari tahun 2016 ya sampai 2019 dong. Persisnya tanggal berapa Kalau dia? persisnya saya nggak tahu, tapi di masa 2 tahun ke belakang sebelum saya bebas itu saya ngobrol, dan keluhannya itu tidak pernah melenceng. Selalu keluhannya tuh kayak begitu, ya sudah saya bilang udahlah jalani aja lah, ini adalah nasib. Tapi nampaknya dia sendiri butuh kekuatan supaya dia akan mengungkapkan satu kebenaran. Tapi tidak pernah ada satu institusi atau
satu advokasi apapun terhadap dia, udah aja, udah divonis selesai, berarti dia pikir urusan selesai dong. Pengakuan si Sudirman itu diapain aja sama polisi? Ya tidak jauh beda kayak proses verbal kayak yang lainnya ya. Dipaksa Polisi untuk kan, mau. oh ya ada sebuah pemaksaan. Dia bilang tadi saya muka tuh udah hancur, Bi. Sampai disetrum, di apa itu. Sempat. Nah, itu pengakuan dia. Ada pengakuan Karena saya sendiri kan nggak tahu, saya sebatas mendengarkan curhatan mereka. Setelah Nyai ya Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu. Setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya Gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak Ibtu, nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak, lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk, maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Panggil itu jin inilah, panggil jin itulah untuk menguak tabir ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap, bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya.
Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Salam waras, salam NKRI. Buka semua Pak, supaya enggak banyak lagi orang membuat konten pura-pura kesurupan, pura-pura panggil rukiah, pura-pura panggil jin, apalagi. Indonesia kok bisa dibodohi sama seorang itu? Itulah tadi ya teman-teman ulasan dari mantan narapidana pada saat itu, bahwa memang banyak sekali cerita-cerita yang sebenarnya terjadi di lapas nih teman-teman, dari semua tersangka yang telah divonis atas pembunuhan Vina. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.